Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nur Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMKNU Tulung Agung. SMK bisa, SMKNU bisa, bintang songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mempelajari mengenai peluang usaha beserta risikonya dan juga mempelajari mengenai pemetakan peluang usaha. Nah, sebetulnya kita kemarin kan sudah mempelajari tentang risiko, tentang peluang usaha yang timbul, gitu kan? Nah, saya ingin tahu apa itu risiko. Dan nanti saya masuk ke materi yang selanjutnya, kalian lupa apa itu risiko. Siapa yang tahu apa itu risiko? Risiko masih ingat? Risiko adalah sesuatu yang timbul akibat adanya sebuah tindakan.
membangun kreativitas dalam pemanfaatan peluang usaha, maka seorang wirausaha akan mampu meningkatkan yang pertama keuntungan dalam pemanfaatan peluang usaha, itu ya. Yang kedua inisiatif, prestasi, produktif dan pemanfaatan peluang usaha. Yang ketiga mutu dan manfaat dalam membuat produk atau jasa. Yang keempat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan bekerja dalam pemanfaatan peluang usaha. Nah, ini semua dapat terwujud apabila seorang wirausaha itu punya jiwa kreativitas. Karena dengan adanya jiwa kreativitas dan pemanfaatan jiwa kreativitas itulah, maka seorang pengusaha dapat mendapatkan sebuah keuntungan dalam pemanfaatan peluang usaha. Jiwa kreativitas. Tidak boleh ngantuk, masih pagi. Masih semangat kan? Ya, saya ulangi. Pemanfaatan kreativitas bisa menghasilkan keuntungan bagi seseorang. Kalau tadi ada teman kalian yang bilang peluang usaha di bidang kreativitas, ya kan? Ada apa tadi? Pemanfaatan kain pecah untuk membuat sebuah kerajinan. Terus apa lagi? Tadi dia kreativitas tadi. Pembuatan apa? Pembuatan hiasan dari barang bekas. Kalau di tangan seseorang barang bekas, ya barang bekas itu bisa menjadi barang yang bermutu dan bernilai guna. Suatu misal, itu apa? Tahu gelas air mineral, Nah, itu kan kalau kalian minum air mineral yang gelasan, jujur, setelah minum tempatnya diapakan? Dibuang. Tempatnya dibuang, jujur. Itu memang dibuang. Mayoritas setelah minum dibuang. Tapi kalau sudah dibuang, otomatis kan sudah menurut pemikiran kalian sudah tidak berguna kan? Di tangan orang-orang yang punya jiwa kreativitas, gelas air mineral itu dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Dengan adanya peluang usaha kita punya kreativitas, sehingga barang yang tidak berguna tadi menjadi berguna, akhirnya mendatangkan sebuah keuntungan. Ya kan? Lalu kedua, inisiatif, prestatif dan produktif dalam memanfaatkan peluang usaha. Inisiatif, prestatif dan produktif. Setelah melihat barang yang tidak berguna, kita inisiatif. Timbang hanya mumbrus jadi sampah, dimanfaatkan menjadi sebuah barang yang berguna. Ini inisiatif. Kita harus punya angan-angan, kita harus punya gambaran dalam memanfaatkan sebuah peluang usaha. Itu apa saja? Tergantung usaha apa yang kita lakukan dan imajinasi apa yang ada di benak kita. Setiap individu pasti berbeda. Kalaupun sama, pasti punya ciri khas tersendiri. Ya enggak? Sama, kita sama-sama kayak seumpama ya, kayak kita jualan di pasar. Itu kan sama. Satu kolom seret jualan baju seumpama. Walaupun mungkin bajunya sama, terus tempat jualannya itu berjejer. Kalau di pasar kan gitu kan, berhadapan-hadapan. Tapi dari masing-masing individu itu mesti punya ciri khas tersendiri. Entah itu cara penawarannya, entah itu cara pelayanannya terhadap pelanggan, pasti berbeda. Serupa tapi tak ya. Yang terakhir, memiliki pandangan positif dalam memanfaatkan peluang usaha. Masih ingat karakteristik peluang usaha? Masih kan? Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kan harus berpikir kreatif, lalu berpikir positif. Karena kenapa? Kalau kita nggak berpikir positif, ketika kita jatuh, maka pikiran kita sudah jelek.
saya, itu pola pikir positif. Tapi kalau pola pikir negatif, apa yang ada di benak kalian? Apa? Contoh. Putus asa, terus apa lagi? Pikiran negatif. Aku nggak pelaku, itu didukune iki, ya kan? Itu contoh dari pola pikir yang negatif. Kita sebagai seorang wirausahawan agar bisa sukses, agar bisa tetap eksis di pasaran harus punya pandangan yang positif. Maksudnya kita menyikapi semua hal itu dengan secara positif. Dari kegagalan diambil hikmahnya untuk bisa dijadikan sebuah kesuksesan. Iya apa enggak? Keterangan saya dapat diterima? Insyaallah. Saya jelaskan terlalu cepat enggak? Ya, nanti kalau terlalu cepat mohon diingatkan ya. Karena saya sering nggak sadar kalau sudah ngomong. Terus yang selanjutnya, tahapan-tahapan dalam berpikir kreatif. Ini ada tahapan persiapan, yaitu mengumpulkan informasi atau data. Tahapan usaha, yaitu menerapkan cara berpikir yang divergen atau menyebar. Tahapan inkubasi, yaitu melepaskan diri dari persoalan dan memikirkan hal-hal yang baru. Serta tahapan pengertian, yaitu tahap ditemukannya suatu pengertian dari hal-hal yang baru. Terus yang terakhir tahapan evaluasi, yaitu diberikannya hasil dari suatu karya. Nah, ini dari tahapan-tahapan dalam berpikir kreatif ini dapat diwujudkan apabila kita dapat membaca situasi. Yang dinamakan dengan berpikir kreatif itu kan memikirkan sesuatu yang orang lain belum berpikir ke arah situ. Biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang punya jiwa kreativitas. Jiwa kreativitas itu muncul ketika adanya sebuah kesempatan. Kita sebagai seorang pengusaha dituntut untuk bisa memanfaatkan sebuah kesempatan. Ada yang nanya? Tidak ada? Ada enggak? Ada yang nanya? Satu? Dua? Tiga? Tidak ada? Belum? Sekarang giliran saya yang nanya. Tadi kan saya sudah di awal bilang kita pembelajarannya menggunakan problem basic learning, yaitu memecahkan sebuah masalah. Sekarang saya akan kasih masalah ke kalian. Harus kalian pecahkan. Tenang, tidak sendiri. Berkelompok. Ini karena kalau kita jumlah hari ini semua masuk, kan kita bisa bikin kelompok yang anggotanya 5 kelompok. Karena hari ini ada yang tidak masuk 3, yang izin 1, otomatis kan tinggal 16. Nah, 16 ini biar adil dibagi 4, anggotanya 4, ya kan? Ini 4, 8, ya betul. 4. Kita bikin 4 kelompok, anggotanya masing-masing 4, bisa cowok cewek atau bisa gabungan, terserah. Di sini cowok cewek dalam kelas ini semua sama karena sama-sama belajar. Jangan timbul rasa-rasa yang lain selain belajar, oke? Sekarang bentuk kelompok 4 kelompok, bisa cowok cewek, bisa cowok tok, bisa cowok cewek tok, atau gabungan.
Kesimpulan